kita seperti biasa akan kembali membahas tentang metode seduh. Cluenya dingin. Jadi jawabannya adalah ice Japanese. Halo great people, kembali bertemu dengan gua John di channel Fugol Coffee Roaster. Apa kabar kalian semua? Semoga teman-teman great people yang ada di rumah sehat selalu, diberkati selalu oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Oke? Amin. Hari ini kita seperti biasa akan kembali membahas tentang metode seduh. Dan kali ini metode seduhnya adalah metode seduh yang sangat terkenal dan hampir setiap orang yang jadi barista atau jadi brewers atau di coffee shop atau dimanapun pasti serving metode ini ke pelanggannya. Oke? Cluenya dingin. Kalau kata iklan permen zaman dulu, tagline-nya dingin-dingin empuk. Kali ini resep kita juga ada dingin-dinginnya. Ada yang bisa jawab? Ada yang bisa jawab? Ada yang bisa jawab? Ada yang bisa jawab? Ya, benar sekali. Kayak gue tahu aja lu ngomong apa. Jadi jawabannya adalah ice Japanese. Oke? Hari ini kita akan buat ice Japanese dengan beans dari Fugol Coffee. Beans kita yang terbaru, yang kita baru rilis. Dan beans ini adalah jadi kopi ini berasal dari Kabupaten Nrekang, Sulawesi Selatan. Dan nama kampungnya adalah Angin-Angin. Oke? Nah, kenapa nama kampungnya Angin-Angin? Gue yakin di sana pasti banyak angin. Jadi ini namanya Nrekang Angin-Angin. Enggak, gue nggak tahu. Tapi nama kampungnya Angin-Angin, kabupatennya Nrekang. Kopi ini prosesnya wash. Oke? Varietasnya S795 atau yang kita lebih kenal dengan Lini S. Oke, tinggiannya 1.500 sampai 1.700 meter di atas permukaan laut. Jadi beans ini ketinggiannya cukup tinggi. Jadi apa ya? Ya, beans tinggi lah. Berarti densitasnya juga tinggi. Kalau yang kita dapat sih tasting notes-nya kita dapat kayak black tea, red berries, mandarin orange. Nah, kalau beans Sulawesi rata-rata kita selalu dapetin mouthfeel-nya lumayan, teksturnya lumayan tebel ya. Dan mereka selalu ada notes berries. Hampir sama mirip kayak Jawa Barat, cuma dengan mouthfeel yang lebih tebel gitu. Kayak kita punya kayak Mamasa sama Tanah Luwu. Nah, itu tipikalnya mirip kayak gini. Nah, sebelum kita nyeduh ini pakai metode ice Japanese, gue mau kasih tahu sedikit apa sih ice Japanese itu. Jadi sebenarnya ice Japanese adalah metode menyeduh kopi yang sangat terkenal yang berasal dari Jepang. Oke, Mereka membuat metode ini karena terinspirasi dari orang-orang Jepang yang suka nyeduh kopi terus dikasih es. Jadi waktu itu mereka menerapkan hal itu dan akhirnya kita tahu oh namanya ternyata Japanese ice coffee karena ya emang orang-orang di Jepang suka nyeduh terus dikasih es batu. Nah, kalau bahasanya Jepang sebutannya tuh aisu kohi. Kalau asu tuh ada di situ tuh. Asu. Jadi sebutannya aisu coffee, jangan salah ya, bukan asu coffee. Jadi aisu coffee, aisu tuh ice, kohi itu coffee. Jadi es kopi lah bahasanya, es black. Jadi bukan es black juga sih ya, es kopi lah, filter seduhan terus dikasih es gitu. Nah, jadi dibuatnya tuh kita seduh, tapi di bawah servernya tuh udah ada es batunya. Nah, jadi seduhan kopi itu akan melelehkan es batu tersebut sehingga ketika esnya mencair, partikel dari si air kopi sama partikel es batu bersatu, jadilah membuat lebih dingin. Nah, tapi hari ini gua mau buat sesuatu yang kontroversial. Gue mau buat ice Japanese versi Fugol. Jadi perbedaannya adalah dengan Japanese yang biasa-biasanya es batunya diletakin duluan di awal dan kopinya akan turun ke dalam server dan membuat es batunya jadi cair. Otomatis ketika kita minum kopi tersebut, es batunya udah cair dan tekstur dari si kopinya juga udah lebih cawer lah. Apa ya lebih cawer? Lebih tipis karena udah kedilute sama es batu yang udah cair tadi. Kalau versi Fugol, beda cerita. Gue menciptakan ice Japanese versi Fugol. Jadi ini kebalikannya. Yang tadinya es batu duluan, kopi. Yang ini kopinya duluan, es batunya dikasihnya terakhir. Nah, penasaran kan kenapa? Gue akan coba buat dan gue akan jelaskan sambil gue minum. Oke teman-teman, persiapan kita udah siap. Hari ini buat ice Japanese-nya, gue bakal pakai kopi sebanyak 20 gram. Oke, kemudian gue akan pakai total air sebanyak 150 gram. Nah, grind size-nya gue pakai halus, gue pakai medium to fine. Jadi kalau di IK grind size-nya sekitar 7,5. Itu grind size kita biasa kalau kita cupping. Lumayan halus.
gue akan bagi kepada menjadi gue akan menjadi Power Ranger. Gue akan membagi tuangan gue ke dalam 3 interval, 50 gram, 50 gram, 50 gram. Dan gue akan masukin es batunya di akhir, tidak sekarang, di awal. Jadi buat teman-teman yang nonton video ini terus kalian merasa tidak terima, oh itu bukan Ice Japanese yang original, silahkan komen ya, marah-marah biar komennya makin banyak. Buat teman-teman yang penasaran kok Ice Japanese-nya dibuatnya berbeda sih stylenya, ya jangan hanya bertanya, jangan hanya dipikirkan, mari resapi dan cobalah resep tersebut. Resep ini, bukan resep tersebut. Coba resep ini supaya kalian tahu, oh ternyata kalau airnya dikasih es batunya dikasih terakhir tuh ternyata kayak gini loh efeknya gitu. Sekarang tuangan kedua 50 ml lagi, 50 gram. Sekarang total 100. Jadi intervalnya boleh kalian diemin misalnya per 30 detik atau per 50 detik, tapi lebih panjang lebih enak. Jadi kalian kasih interval yang pertama 50 gram 1 menit, interval kedua 50 gram lagi 50 detik lagi, 50 detik, dan interval ketiga sampai kering. Nah sekarang udah diam 50 detik, gua tuangin lagi air sampai 150. Jadi kopinya hanya 20 gram dan total air 150 gram. Jadi berapa tuh? 1 banding 7,5. Iya benar, 1 banding 7,5. Nah, sambil menunggu kopinya turun semua, gua akan ambil es batu. Kopinya udah kelar, sekarang gua akan siapkan es batu. Es batunya sebanyak 100 gram. Oke. Gua siapkan. Sekarang gua akan tuang kopinya ke dalam. Nah, buat teman-teman atau kalian semua yang tidak terima dengan resep tersebut, resep ini, silakan protes, silakan komen, anjay. Jadi ini Ice Japanese Fugo style. Kopinya manis banget coy. Jadi oke. Alasan kenapa gue menciptakan resep ini, yang pertama, selama ini ketika gue minum Ice Japanese kopi dan ketika hasilnya udah selesai dan gue minum, gue selalu merasakan tak ada perbedaan dari setiap sisipan yang gue minum. Jadi rasanya akan kayak gitu terus. Jadi nggak ada grafik yang bermain yang gue rasakan kayak, oh rasanya tiba-tiba kayak gini ya, oh rasanya kayak gini, rasanya kayak gini, rasanya kayak gini. Karena es batunya udah mencair semua. Jadi ibarat kayak mungkin kopinya, kalian nyeduh kopi biasa terus kalian tambahin air dingin aja sebenarnya, yang sebelumnya es batu. Jadi kayak ya cuma buat kopinya jadi lebih dingin. Jadi nggak ada perbedaan signifikan ketika kalian melakukan ketika kita minum si Ice Japanese-nya sip berapa, sip berapa, sip berapa. Nah, kalau es batunya dimasukin terakhir, kalian akan merasakan perbedaan setiap kalian minum Ice Japanese. Kenapa? Karena es batunya akan mencair dan terdilut secara perlahan terhadap kopinya. Jadi kita akan ngerasa di grafiknya, oh ternyata pas fresh banget, pas es batunya masih banyak, rasanya manis banget ya. Oh ternyata ketika es batunya mulai mencair, wih ternyata ada acidity yang lebih naik loh. Oh ternyata pas es batunya sekian, sudah sisa sekian misalnya, oh rasanya jadi lebih balance atau gimana. Nah itu tuh kita akan merasakan, oh ada perbedaan rasa ketika kita ketika kita minum si Ice Japanese-nya. Jadi kayak lebih apa ya, buat gua secara pribadi tuh kayak lebih asik aja, lebih menikmati suasana baru gitu ketika minum Ice Japanese. 3 kali gua sip, 3 kali gua dapat rasa yang berbeda. Yang pertama rasanya manis banget dengan tekstur yang bodinya yang bold. Sipan kedua, rasanya dia lebih turun, nggak semanis tadi, tapi tetap teksturnya oke, dan acidity-nya mulai naik. Sipan yang ketiga, sekarang tuh kayak rasanya tuh mulai balance semua.
Lu pasti nggak demen ya gue pakai resep baru es Japanese ya. Jadi di sipan yang ketiga sekarang tuh kayak lebih balance gitu, kayak oh yang tadi tebel banget tapi udah jadi turun, terus acidity-nya mulai naik, mouthfeel-nya mulai round gitu. Jadi kayak benar-benar bisa dinikmati, setiap sipnya tuh selalu berbeda-beda gitu. Dan ya kalian bisa tungguin sampai kapanpun, sampai es batunya completely mencair dan suhunya bakal tetap dingin, dibandingkan yang dari awal ketika di serve es batunya udah full cair, kayak ya nggak lama pun jadi suhu ruangan gitu. Kalau ini benar-benar kayak dingin terus. Nah itu sih salah satu positifnya dari metode es Japanese versi Fugol. Jadi buat teman-teman yang belum pernah coba resep ini, jangan ragu untuk mencoba nggak ada salahnya. Kalau menurut kalian resep ini nggak enak, kalian bisa komen dan bilang ya, kasih pendapat kalian kalau resep ini nggak enak. Tapi kalau menurut kalian resep ini enak, kalian juga bisa komen ya, kasih tahu menurut kalian kenapa resep ini cocok gitu. Dan ya resep ini boleh dicoba boleh tidak, tetap juga teman-teman bisa juga menerapkan resep es Japanese yang normalnya. Dan jangan lupa hal yang paling utama dan terutama, cek Tokopedia dan Shopee kita sekarang. Kita punya ada enrekang angin-angin, oke? Rasanya nikmat, des. Sekian video kita hari ini. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Kita buat di video selanjutnya dengan pembahasan-pembahasan lainnya, oke? Dadah.